Ada kembali di Breaking News TV One, pemirsa, puluhan warga mengikuti sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo dengan cara nonton bareng melalui layar monitor di halaman Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Antusias warga yang ingin mengikuti sidang pembunuhan Brigadir J melalui layar monitor terlihat sejak pagi tadi. Mereka ingin memantau langsung sidang perdana ini yang menghadirkan tersangka utama Ferdy Sambo. Selain warga sipil, anggota kepolisian yang tengah melakukan pengamanan juga mengikuti proses sidang dengan nonton bareng. Sidang perdana ini menghadirkan para tersangka pembunuhan Brigadir Yosua di Komplek Polri Duren 3 beberapa waktu lalu. Pemirsa, kita akan langsung memantau sidang perdana yang menghadirkan Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ada rekan Paramita Dwi di sana. Mita, bagaimana kondisi di sana? Ya baik Ana, hari ini tepat sekali Ferdy Sambo menjalani sidang perdana di kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah, di mana sidang ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana juga selain Ferdy Sambo, para tersangka pembunuhan Brigadir J yaitu Putri Chandrawati yang merupakan istri dari Ferdy Sambo, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf juga akan diadili secara bersamaan tepatnya hari ini juga Ana. Adapun 4 tersangka disangkakan melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 5 ke 1 KUHP, yang dimana saat ini persidangan sudah diskors, yaitu tepatnya tadi pada jam 12.38 untuk isoma, dan akan dilanjutkan nanti sekitar pukul 13.45 dilanjutkan kembali dengan pembacaan eksepsi dan ataupun jawaban atau penyangkalan dari terdakwa Ferdy Sambo. Adapun tadi juga Ferdy Sambo dibacakan dakwaan sebanyak 96 lembar oleh jaksa penuntut umum. Adapun tadi beberapa dakwaan-dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, ada beberapa poin-poin yang menarik, yaitu jaksa penuntut umum hari ini menjelaskan awal mula kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat disebut bermula dari adanya peristiwa di rumah Ferdy Sambo yang berada di Magelang, Jawa Tengah, yang dimana memang Ferdy Sambo disebut jaksa menyusun skenario bahwa peristiwa tersebut adalah tembak-menembak antara Eliezer dengan Joshua, dengan dalih Yosua telah melecehkan Putri, dan peristiwa ini kemudian terbongkar dan membuat Ferdy Sambo diadili dengan pasal 340 KUHP, subsider pasal 338, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan juga poin selanjutnya adalah Ferdy Sambo sempat menghadap pimpinan usai kejadian pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di Komplek Duren 3. Dan juga jaksa tadi mengungkapkan Ferdy Sambo ditanya pimpinan apakah melakukan penembakan terhadap Brigadir J, namun Ferdy Sambo menjawab tidak melakukan penembakan sama sekali terhadap Brigadir J. Dan juga jaksa mengungkap Sambo meminta anak buahnya yaitu tim CCTV kilometer 50 untuk mengecek CCTV di Duren 3 ataupun di lokasi kejadian penembakan terhadap Brigadir Joshua. Dan anak buah Ferdy Sambo juga meminta membuat folder pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, dan memang kejadian terhadap pelecehan terhadap Putri Chandrawati tidak sama sekali terjadi. Dan jaksa juga menjelaskan bahwa Ferdy Sambo lah yang paling akhir menghabisi nyawa Brigadir J dengan menembak sebanyak 1 kali. Baik. Dan mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban. Dan hingga saat ini kami masih menunggu seperti apa nanti jalannya sidang. Baik. Usai dari isoma yang dilakukan pada siang hari ini, Ana. Mita, bagaimana dengan penjagaan di lokasi mengingat kelima tersangka dihadirkan? Iya baik Ana, benar sekali penjagaan yang dilakukan tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, yaitu sekitar 323 personel disiapkan di luar maupun di dalam untuk mengamankan persidangan pada hari ini. Dan ada pun juga skema pengaturan lalu lintas di sekitaran Jalan Ampera ataupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sudah diberlakukan, yaitu dari Jalan Ampera yang telah disiapkan arus lalu lintas dari Jalan Pejaten menuju Jalan Ampera Raya dibelokkan ke kanan melalui pertigaan Madrasah ke Jalan Madrasah, dan skema yang kedua arus lalu lintas dari arah Jalan Madrasah mengarah Jalan Ampera Raya dibelokkan ke kiri di pertigaan Madrasah ke Jalan Pejaten. Skema yang ketiga yaitu arus lalu lintas dari Jalan TB Simatupang arah timur yang mengarah ke Jalan Ampera Raya diluruskan ke arah Ragunan, dan juga skema
skema keempat, arus lalu lintas dari Jalan Cilandak KKO yang menengah Jalan Ampera Raya dibelokkan ke kanan ke arah Ragunan, dan juga skema satu lagi adalah arus lalu lintas dari Jalan TB Simatupang arah selatan yang mengarah Jalan Ampera Raya diluruskan ke arah Fatmawati. Memang Ana, jika tadi kami perhatikan pada saat persidangan terhadap Ferdy Sambo ada beberapa oknum yang memang melakukan protes, yang dimana protesnya adalah berisi mengapa Ferdy Sambo pada saat diadili ataupun dibacakan dakwaan pada hari ini tidak menggunakan rompi oranye. Namun kejadian tadi protes dari salah satu warga sudah dapat terurai dan sudah kembali kondusif, dan juga saat ini para warga ataupun simpatisan-simpatisan yang melihat langsung persidangan Ferdy Sambo perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sudah kembali kondusif dan juga melakukan istirahat, dan nanti mereka akan lanjut untuk menonton bareng, yang dimana memang sudah disiapkan layar yang cukup besar tepatnya di parkiran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Anu. Baik, terima kasih laporan langsung para Mitaudi langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saat ini pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Selamat siang Mas Reza. Selamat siang Mbak Ana. Mas Reza, kalau kita lihat tadi kita sudah berbincang dengan keluarga dari tepatnya almarhum Brigadir Joshua, sang ayahanda begitu ya. Tadi dikatakan ada fakta baru yang muncul pada saat dakwaan begitu, seperti bahwa Putri Chandrawati ini hadir dalam setiap perencanaan pembunuhan. Kemudian dan Ferdy Sambo lah yang akhirnya mengakhiri hidup dari sang anak begitu ya, Brigadir Joshua. Melihat ini, apakah kemudian ada dendam yang dirasakan oleh Ibu PC karena juga meminta ataupun mengatakan terima kasih dan memberikan uang begitu ya kepada Bribka RR, kemudian Eliezer dan juga Kuat Ma'ruf. Melihatnya seperti apa? Kata dendam itu relevan andaikan peristiwa pelecehan seksual itu betul-betul terjadi. Tapi dalam sekian kali kesempatan diskusi di TV One, saya berulang kali itu pula mengatakan saya tidak teryakinkan sudah ada pelecehan seksual. Bahkan sebaliknya, andaikan harus dipaksakan ada peristiwa pelecehan seksual, maka justru perkiraan saya mendiang Brigadir Yosua bukanlah pelakunya, tapi justru korbannya. Nah, jadi kata dendam itu justru saya kritisi. Ini kaitannya kemana? Dendam itu perasaan negatif terkait peristiwa negatif yang mana? Terkait pelecehan seksual yang sekali lagi saya tidak begitu teryakinkan dengan hal itu. Ucapan terima kasih ini artinya sebagai bentuk apa? Nah, ini spekulasi ya. Karena saya tidak yakin ada pelecehan seksual, sementara PC berulang kali mengatakan dan melaporkan ke suaminya sudah terjadi pelecehan seksual, berarti terbuka ruang bagi kita untuk menduga-duga. Ini true accusation atau false accusation? Ini tuduhan yang nyata atau tuduhan yang mengada-ngada, tuduhan yang palsu? Kalau ini tuduhannya nyata, tadi saya sudah sanggah sendiri, saya tidak teryakinkan ada pelecehan seksual. Bahkan dakwaan dari jaksa penuntut umum pun tidak teryakinkan ada pelecehan seksual di Magelang ataupun di Duren 3 gitu. Berarti tinggal satu kemungkinan, yaitu barangkali ini merupakan false accusation, tuduhan yang mengada-ngada, tuduhan yang palsu. Pertanyaannya, ada memang orang yang mengaku-ngaku sudah dijahati secara seksual? Apa iya ada perempuan, ada orang yang mengaku bahwa saya sudah dijahati loh secara seksual? Adakah orang semacam itu? Ternyata menurut riset ada. Itu sebabnya kemudian diperkenalkan istilah false accusation, tuduhan yang mengada-ngada, tuduhan yang palsu. Nah, salah satu penjelasan tentang false accusation terkait dengan pelecehan seksual itu adalah relabeling. Apa itu relabeling? Sesungguhnya kontak seksual itu sifatnya konsensual. Kita bayangkan ada laki-laki dan perempuan melakukan kontak seksual yang sama-sama setuju untuk itu. Jadi konsensual seks gitu ya. Tapi kemudian konsensual seks ini terekspos ke orang lain. Muncullah perasaan malu, muncullah perasaan takut, apalagi misalnya diketahui oleh suami sendiri, ini akan jadi skandal yang luar biasa, rumah tangga bisa morat-marit, perceraian dan seterusnya. Lalu dari semula merupakan konsensual seks atau seks atas dasar setuju sama setuju, diberikan label yang baru, relabeling, yaitu pelecehan. Nah, modus macam ini, yaitu relabeling, merupakan salah satu modus yang umum ketika kita menyorot kasus-kasus false accusation terkait dengan kekerasan seksual. Nah, apakah false accusation juga terjadi pada kasus ini? Tentu saja di persidangan nanti akan terungkap. Tapi paling tidak, per detik ini bisa sama-sama kita ketahui, tidak ada satupun peristiwa pelecehan seksual, baik ada maupun tidak ada peristiwa itu, yang kemudian diangkat menjadi kasus hukum, yang diangkat menjadi perkara hukum.
Jadi tidak akan ada persidangan terkait pelecehan seksual di mana mendiang Brigadir Y diposisikan sebagai terdakwanya. Kalau memang terjadi, tidak akan pernah ada persidangan itu. Ini menarik sekali. Tadi Pak Samuel juga mengatakan bahwa tidak pernah ada kata-kata buruk dari Ibu PC ataupun keluarga tersebut selama 2,5 tahun Brigadir J itu bekerja begitu. Jadi ada kejanggalan bahwa ternyata ada kejadian seperti ini. Nah, mungkin pertanyaannya begini, katakanlah ada false accusation ataupun tuduhan yang mengada-ngada begitu di persidangan. Bagaimana cara membuka itu, membuka faktanya atau membuktikan itu seperti apa? Kita hari ini baru berbicara tentang dakwaan jaksa penuntut umum. Setelah ini agendanya akan banyak, mendatangkan saksi, kemudian menghadirkan alat-alat bukti, barang bukti segala macam. Nah, bagaimana membuktikan apakah ini tuduhan yang mengada-ngada atau tuduhan yang nyata? True accusation atau false accusation, mari kita buka Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di dalam undang-undang itu tercantum bahwa pembuktian atau proses hukum terkait dengan kekerasan seksual hanya butuh 3 barang, hanya butuh 3 objek. 1, keterangan saksi dan korban. 2, 1 alat bukti lainnya, 1 saja, 1 alat bukti lainnya. Dan ketiga adalah keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim kita tepikan ya, karena kita tidak bisa masuk ke hatinya hakim nih. Keyakinan hakim kita tepikan. Berarti tinggal 2 yang bisa kita diskusikan terkait dengan alat bukti lainnya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan keterangan saksi atau korban. Alat bukti lainnya apa? Hingga hari ini saya tidak tahu bentuk pelecehan seksual itu seperti apa. Kalau memang ada, maaf ya, misalnya ruda paksa, maka bukankah bisa divisum? PC bisa divisum. Hasil visum itulah yang kemudian akan menjadi alat bukti. Ini loh bukti bahwa sudah terjadi ruda paksa. Tapi ini pelecehan seksualnya seperti apa? Saya tidak tahu. Nah, jadi alat bukti lainnya pun saya ragu ada atau tidak. Kecenderungannya saya justru ingin mengatakan tidak ada. Tinggal 1, yaitu keterangan saksi dan korban. Saksinya siapa? Hampir bisa dipastikan di dalam ruangan itu tidak ada saksi. Kalaulah di ruangan itu ada pelecehan seksual, bisa dipastikan tidak ada saksi. KM tidak ada di dalam ruangan itu. Kemudian ART yang perempuan tidak ada di ruangan itu. RR, E tidak ada di ruangan itu. Jadi praktis tidak ada yang tahu sesungguhnya apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut kecuali PC sendiri selaku tanda petik korban. Saya berikan tanda petik karena tadi saya katakan, berulang kali saya katakan saya tidak teryakinkan bahwa dia itu adalah korban pelecehan seksual. Persoalannya tadi sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Konon sudah terjadi pelecehan seksual, tapi kemudian PC malah mencari Brigadir Yosua yang notabene dia sebut sebagai pelaku. Tambah lagi kemudian didatangkan, duduk di bawah, ngobrol dengan PC yang duduk di atas kasur. Apakah PC ini sakit hati mungkin? Spekulasi itu banyak, tetapi kalaupun sakit hati harus dicari tahu sakit hatinya terkait apa. Hingga detik ini yang namanya sakit hati kah itu, dendam kah itu, tampaknya semuanya terus-menerus dikait-kaitkan dengan tuduhan bahwa mendiang Brigadir Y sudah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap PC. Apa sesungguhnya perbuatan tidak senonoh itu? Saya tidak tahu. Baik Mas Reza, mungkin nanti kita teruskan sebelum sidang dimulai. Kita harus jeda dulu. Usai jeda pemirsa, Kabar Khusus akan kembali.